Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Virgo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Virgo, kali ini ayo yuk kita tarik energi dari si dia untuk cari tahu apa sih yang saat ini membuat dia punya rasa penasaran kepada kamu ya. Pemikiran-pemikiran apa yang hadir dalam benaknya dia untuk dapat jawaban tentang dirimu. Oke. Namun sebelum kita memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia, apa sih yang membuat seseorang ini tuh punya rasa penasaran kepada dirimu? Oh, tentu ya, ingin tahu tentang bagaimana nih sebenarnya hatinya kamu kepada dia gitu. Apakah kamu beneran cinta nih? Apakah kamu beneran sayang nih sama dia? Ya, apalagi ini tuh kayaknya cocok kepada relationship yang memang baru-baru aja ya. Hubungannya ini tuh terjalin gitu lah ya. Kayak gimana dia nggak penasaran sama kamu? Karena menurut dia gini, kamunya itu tuh kelihatan cool, ya. Kamu itu tuh kelihatan kok kayaknya tertutup, gitu lah, ya. Kamu itu tuh kelihatannya seperti kayak berjarak kepada dia. Tapi menurut dia, satu sisi kamu juga sepertinya kayak, apakah kamu curi-curi pandang ke dia? Apakah kamu sebenarnya kadang-kadang itu tuh mau bersikap caper ke dia, ya, cari perhatian gitu ya. Nah, jadi dia ingin tahu nih, sebenarnya apa sih yang ada dalam hatinya kamu ini tuh kepada dia gitu. Apakah kamu ada rasa suka, apakah kamu ada rasa senang, atau kamu hanya sebatas kayak menganggap dirinya cuman orang yang kebetulan ada hadir dalam hidupnya kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk membaca kamu, gerak-geriknya kamu, itu tuh agak-agaknya menurut seseorang ini tuh bisa. Itu tuh lumayan agak sulit gitu loh, ya, membaca tentang kamu gitu loh. Ya, karena kamu bisa energinya itu tuh dari sikapnya kamu ya, agak-agaknya mau berubah-ubah gitu loh, ya. Nah, di sana. Mau berubah-berubah. Tuh. Nah, jadi dia datang rasa penasarannya dia ini tuh kepada kamu gitu loh. Nah, di sana tentang hatinya kamu, apa sih yang sesungguhnya ada di relung hatinya kamu itu tuh untuk dirinya gitu ya. Nah, jadi bisa aja orang ini tuh kayak lagi nunggu aba-aba dari kamu, start dari kamunya itu, kasih aba-aba. Karena apa? Aba-aba ini tuh diperlukan oleh dia untuk dia tahu caranya bersikap ke kamu ini tuh kayak gimana. Kalau ternyata kamunya itu tuh memang benar ya, punya perasaan senang, suka, tertarik, atau bahkan sudah ada di situ tuh perasaan cintanya kamu ke dia, supaya bisa dianya ini tuh menggarap. Jadi ini tuh mari lihat bisa aja tipe orang yang kayak bukan menunggu ya untuk ditreatment, untuk dideketin, tapi ini pun orang mau untuk mendekati, gitu loh. Walaupun dia pada kenyataannya seorang wanita ya, tapi ini bisa jadi seorang wanita yang cukup modern. Jadi tidak hanya menunggu ditreatment seperti tuan putri, ya, tapi dia pun bisa bersikap seperti apa itu namanya ya? Kesatria. Wah, di sana ya, bukan hanya mau ditreatment sebagai tuan putri yang lemah gitu ya. Nah, di sana. Tapi dia juga mau untuk take action di sana. Makanya ini tuh rasa penasaran untuk menunggu aba-aba bagaimana dia harus bersikap kepada kamu. Jadi kayak orang ini tuh bisa ya, bukan orang yang sembarangan untuk ngedeketin seseorang. Jadi dia harus tahu dulu nih kondisi hatinya orang, ya. Kalonya kamunya kenyataan di situ tuh tidak melihat dia istimewa, ya. Kamu tidak punya chemistry kepada dia, ya ngapain juga digarap, kan gitu. Ngapain juga dianya itu tuh melakukan upaya pendekatan lebih lanjut kepada kamu, gitu. Kalau orang kayak gini nih, ya, ini adalah orang yang siap ini, siap gitu, siap untuk menjalani sebuah relationship, terutama dengan kamu, gitu loh. Jadi kayak seseorang ini tuh merasa, oh aku banyak hal ini yang bisa aku lakukan kalau dalam sebuah hubungan. Tapi tunggu dulu nih,
orang yang mau berhubungan sama aku mau ndak, gitu dulu di sana ya. Jadi bukan orang yang pengambil resiko ya, udahlah ntar aja, pokoknya bagaimana hasil akhirnya nantilah itu dilihat gitu ya, pokoknya aku usahain dulu. Nah Marlet bukan begitu, dia tipe orangnya ada kayak perhitungan harus mengambil langkah apa gitu ya, nalar logiknya dia juga jalan gitu loh. Kalau nanti dia usaha-usaha aja kemudian dia hanya mendapatkan penolakan dari kamu, GR-GR sendiri, dia malu dianya gitu loh ya. Kalau gagal upaya gini, kalau gagal langkah pendekatannya dia ke kamu, tanggung resikonya itu tuh dia nggak sanggup lah gitu loh, nanggung malunya gitu ya. Itu contoh kecilnya ya. Nah, dia tuh nggak sanggup, lebih sanggup dia kayak harus merubah diri, misalnya harus merubah diri untuk layak sebagai pasangannya kamu, lebih mampu dia ke sana daripada kemudian kayak sudah dia GR sendiri ya, untuk meredakan rasa GR-nya dia ini tuh, menetralkan kembali rasa gede rasanya dia ini tuh ke kamu, agak lebih susah di situ katanya dia. Gitu. Dia kalau sudah mengambil langkah awal susah berhenti. Nah, kalau sudah susah berhenti dan kamu ya tidak mau ke dia, repot untuk ngeberesinnya lagi gitu loh. Untuk mengambil langkah mundur tuh repot. Bisa di sana ya. Tipe dari si seseorang ini. Itulah di situ. Jadi apakah dia harus berlaku ataupun bersikap lebih kepada kamu? Ya, ini harus dia tunggu dulu ya, aba-abanya dari kamu, yaitu itu tadi. Cukup dia kayak tahu bahwa ya kamu juga seneng sama dia, kamu juga ya mau dengan dia, kamu ya cinta dengan dia, ya perasaan hatinya kamu itu tuh sudah ada cinta kepada dia, baru di situ tuh dia ngegaskan gitu ya, dia baru ugal-ugalan di sini. Itu kalau dari awal jangan dulu ugal-ugalan, secukupnya aja gitulah, secukupnya aja dia itu tuh bereffort dalam menjaga suasana antara kamu dengan dia. Nah seperti itu ya di sana. Dan ya posisinya dia mah siap gitu ya. Sebenarnya banyak hal yang sudah dia punya gitu. Menurut dia dalam dirinya dia itu sudah banyak hal yang dia punya, yang untuk dia berikan kepada kamu. Tapi harus tahu dulu kamu mau terima atau enggak. Seperti itu ya. Nah di sana. Nah, karena membingungkan, lagi-lagi ya, menurut seseorang ini tuh agak-agak membingungkan kamu. Terutama di belakangan hari ini. Gitu loh. Karena antara iya antara enggak. Dan kebetulan lebih banyak coolnya kamu. Lebih banyak berjaraknya kamu, lebih banyak yang dia tangkap energinya kamu itu tuh energi memberi batasan kepada dia. Gitu. Jadi ini tuh ibaratnya kayak orang sudah di garis start ya. Wah, ini kapan ini bunyi door-nya gitu ya, untuk boleh lari menuju garis finish yang di sana, gitu loh. Oh, ini model dari si DE ya. Dari si seseorang yang dalam pikirannya kamu. Betul loh. Di sana. Jadi hatinya kamu itu tuh yang sesungguhnya kepada dia itu apa? Nah, ini juga bisa ya, hubungan yang kayak mantan. Ini bisa mantan. Jadi atau kayak kalian sempat deket, tapi kemudian agak-agaknya berjarak di belakangan hari ini. Nah, jadi di sini tuh ada ya, dengan mengetahui masih ada perasaan nyamannya kamu dengan dia, perasaan senangnya kamu sama dia, supaya jarak ini tuh boleh dia dekatkan, gitu lah. Bukannya udah berjarak, makin berjarak, gitu ya. Tapi bisa kembali deket lagi seperti yang kemarin-kemarin hari, gitu lah. Jadi bisa nih ceritanya kayak apakah ini enggak cocok sih rekonsiliasi ya, karena menurut seseorang ini tuh kalian hanya berjarak aja, bukan yang kayak hubungan ada di ujung tanduk ya, tapi berjarak sih. Menurut penilaian seseorang ini ya, tentang bagaimana keadaannya kalian untuk di saat sekarang.
gitu ya. Nah, bagi kamu yang misalnya nih mau nyari-nyari, memang lagi posisi nyari-nyari pasangan, kalau menurut Mari ini pun orang sangat cocok ya untuk dipertimbangkan. Karena kalau kamu berrelationship dengan dia, ibaratnya gini, kamu itu tuh bukan hanya kayak capek sendiri menjadi single fighter untuk memperjalankan relationship dengan dia. Tidak, tapi ini adalah partner ya. Ini adalah partner yang mau berkolaborasi, mau bekerja sama. Gitu. Mau bekerja sama, gimana caranya bikin relationship ini tuh lebih panjang. Happy-happynya ketimbang berantemnya. Lebih panjang hangat mesranya ketimbang diem-diemannya. Mau dia nih ya menyuntikkan atau menginvestasikan hal-hal positif dalam relationship gitu loh. Jadi ibaratnya kayak kamu nggak kerepotan sendiri karena ada usaha upaya juga dari dia gitu ya. Nah jadi itu maka kata Mari boleh nih cocok untuk kamu pertimbangkan ya kalau yang sedang mencari hubungan yang serius terutama ya, karena ini diajak serius gas ini orang. Terlepas dari usianya dia katakan masih muda kah gitu ya. Atau kalian masih muda-muda, kalau untuk pacar-pacaran cocok lah ini. Oh bukan pacar-pacaran ya kok, pacar-pacaran itu tuh agaknya konotasinya negatif ya. Tapi kalau memang jadiin dia pacar, oke nih orang. Oke, kalau untuk jadi pacar. Nggak pelit-pelit ini. Apa yang dia mampu, apa yang dia bisa, apa yang dia punya, pasti akan dia lakukan. Pasti akan dia sharing, dia bagi tuh sama kamu. Gitu loh. Jadi ini tuh bukan orang yang katakan main-main ya. Tidak. Gitu. Nah, tapi itu dia perlu perasaan dari pasangan. Kalau perasaan dari pasangan tuh nggak ada cinta, ogah di sana. Jadi dia itu tuh bukan hanya melihat laki-laki yang ideal itu tuh dia harus kaya, dia harus ganteng, dia harus enggak juga. Pokoknya itu orang mau sayang sama aku, mau cinta sama aku. Gitu. Yang lain-lain itu tuh bisa dianggap macam bonus. Gitu ya, karena ini bukan orang yang punya mental miskin. Gitu. Kalau ganteng mah banyak duit nanti bisa didandani. Kalau untuk cantik mah nanti banyak duit bisa ya disulap gitu ya, seperti artis gitu loh. Di sana. Kalau untuk kaya mah cari bareng-bareng bisa tuh gitu. Jadi bukan orang punya mental miskin, tapi ini tuh orang yang memang sedang mencari seseorang yang hati jumpa hati lah, katakan gitu ya. Hati hadir di sini. Perasaan cinta itu tuh hadir dalam hubungan dengan dia. Itu yang dia perlu di sana. Jadi enggak muluk-muluk ya, enggak mesti harus pejabat kok gitu ya. Harus orang punya titel bagus gitu ya. Enggak begitu penting untuk dia setidaknya di saat-saat ini loh ya. Enggak tahu lah nanti kebutuhan itu tuh bisa lebih naik kan ya, sesuai dengan waktu lah kan kayak gitu ya. Nah di sini. Jadi itu tadi kata Mari. Orang ini tuh rasa penasarannya ke kamu cukup tinggi kalau Mari lihat. Dan belakangan hari itu tuh dia lebih mau ini tuh kayak menyempatkan waktu untuk ngulik-ngulik ya tentang kamu di sana. Nah jadi kayak misalnya nih, kalau kalian tuh sempat deket dan kemudian belakangan hari sempat menjauh, bisa itu tuh, apa kamu sedang dideketin cowok lain? Apa kamu sedang ngedeketin cewek lain? Nah, bisa dia gitu. Ya, ataukah kamu sedang menunggu dia? Nah, di sana perlu tahu dia. Apakah masih ada di situ tuh perasaan cintanya kamu? Kalau ada, mau lagi aku deketin ini. Gitu dianya. Di sana ya. Nah, kalau hubungan kalian baru-baru aja ya kedekatannya, sebelumnya ya belum punya ada keistimewaan dalam relationship. Gitu ya. Ya sama aja sih. Apakah sudah mulai ada di sana perasaan itu kepada dia? Gitu. Ya, kalau sudah ada nih, gugasin nih. Di situ gugasin nih. Karena kalau dia mah untuk modal ya, modal menjalani sebuah hubungan, modal untuk membangun sebuah hubungan,
menurut dia sudah ada di dalam dirinya dia. Hanya tinggal diaktualkan aja dalam relationship dengan kamu, gitu loh. Ya, di sana. Apa sih penilaiannya kamu tentang dia? Dia juga perlu tahu itu. Apakah kamu melihat dia juga pasangan yang ideal? Apakah kamu melihat dia itu tuh lebih istimewa daripada bagaimana kamu melihat pria-pria lain atau wanita-wanita lain gitu. Nah di sana, karena menurut seseorang ini tuh ya kamu juga bukan orang sembarangan ya. Maksudnya bukan hanya kayak ketemu sama laki-laki, ketemu sama perempuan gas. Menurut dia kayak kamu itu tuh ada kualitasnya. Kamu mencari kualitas. Ya, kamu ada kualitas dan kamu mencari kualitas gitu maksudnya Mari. Ya, nah jadi apakah dia sudah ideal ini di matanya kamu? Gitu. Apakah dia masih tetap ideal? Nah, itu juga boleh ya. Kalau ini tadi yang sempat deket kemudian agak-agak berjarak belakangan hari ya. Apakah dia ini itu masih tetap ideal bagi kamu? Gitu. Ya di sana. Jadi kalaupun hubungan kalian ternyata sudah cukup lama, tapi menurut dia apakah besar dampak dari yang dia lakukan dalam relationship kalian? Terutama bukan dampak apakah dia itu tuh sering bikin kamu nangis, sering bikin kamu galau, bukan gitu ya. Tapi apakah dari selama ini tuh kalian dekatan gitu ya, apakah di situ tuh masih tetap ada rasa cintanya kamu, gitu loh ya. Dampak-dampak positif lah. Nah seperti itu. Apakah sudah ada? Apakah masih ada? Nah di sana ya. Itu. Jadi Mari bilang ini tuh kayak bukan apakah kamu selingkuh, apakah kamu apa, enggak. Lebih kepada apakah kamu masih cinta, apakah kamu tetap cinta, apakah kamu sudah ada cinta. Gitu. Apakah dia ideal di matanya kamu? Kalau tentang kamu ideal banget di matanya dia. Ideal banget. Gitu. Makanya ini tuh kayak orang yang sudah mempersiapkan diri gitu loh. Kira-kiranya kamu mau membuka diri ke dia, kamu masih mau melanjutkan hubungan dengan dia, jadi masih ada yang mau dia persembahkan ya dalam relationship sama kamunya, seperti itu ya. Jadi bagaimana kondisi hatinya kamu, itu yang menjadi pertanyaan besar yang bikin dia penasaran sampai di saat ini. Oke, baik ya. Sekarang Mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada siapa sih pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak, sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja ya. Oke lah, baik, langsung ada inisial R, ada rasa, B bahagia, U ada udara, P ada permata, C cinta, N nanti, Y yoyo, V vitamin, E ada emas, S ada satu, dan O ada orang. Nah, masuk kita ke zodiak di sini ya. Ada Capricorn, hadir energi dari Scorpio, energi dari Aquarius, energi dari Aries, Pisces di sini. Dan berikut ada energi dari Cancer menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.